Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini perkenalkan nama saya Bima Satria Putra, NIM B12 2017 03522. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Dianuswantoro Semarang. Dengan ini saya ingin menyampaikan video tutorial tugas yang sudah saya buat dengan dosen pembimbing Ibu Ratna Herawati, SEMSI. Di sini saya ingin menyampaikan tentang materi konsep persamaan dasar akuntansi dengan video animasi berikut ini. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Baik teman-teman, kita mulai dari slide pertama. Ini ada tabel persamaan dasar akuntansi ya, secara mendasar. Di sini ada aktiva. Aktiva bisa disebut dengan harta. Di sini ada pasiva, digolongkan menjadi dua, yaitu hutang dan modal. Di sini untuk mencari harta yaitu hutang ditambah dengan modal. Hasilnya menjadi harta. Untuk slide selanjutnya kita membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi atau yang sering disebut PDA ialah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. PDA digunakan untuk sistem pencatatan akuntansi dasar, yang artinya setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat dalam dua aspek. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri atau aset dan sisi kanan atau liabilitas. Jika nanti ada suatu perubahan yang timbul akibat terjadinya transaksi keuangan, perusahaan harus terus menjaga keseimbangannya. Cara untuk menjaga keseimbangan ini adalah transaksi keuangan yang dapat merubah aset diimbangi dengan kewajiban perusahaan tersebut. Dengan begitu, keseimbangan akan terus tercapai. Selanjutnya, di slide berikutnya, ada prinsip persamaan dasar akuntansi. Untuk menerapkan persamaan dasar akuntansi, kita sebaiknya perlu memegang prinsip akuntansi di mana prinsip tersebut merupakan keseimbangan antara harta dengan kewajiban. Pengaruh persamaan dasar akuntansi adalah untuk menganalisa laporan keuangan dan segala transaksi yang terjadi. Dalam akuntansi mengenal debit dan kredit di setiap transaksi yang terjadi. Maka pengenalan akan hal ini perlu dikuasai agar prinsip keseimbangan dapat terrealisasikan. Di sini kita bisa melihat sama-sama ada skema transaksi keuangan. Ada tabel pendapatan, biaya, dan modal. Yang artinya, dalam perhitungan transaksi keuangan menggunakan persamaan dasar ini, ada dua hal yang perlu kita ingat, yaitu pendapatan dan biaya. Kedua hal ini akan mempengaruhi besarnya modal. Jika pendapatan naik, maka modal akan naik. Sementara, jika biaya naik, modal akan turun. Di sini ada istilah persamaan dasar akuntansi. Di dalam slide ini kita bisa melihat ada 3 kolom ya. Ada biaya, pendapatan, dan modal. Untuk kolom biaya, yang artinya pembiayaan berbentuk arus kas keluar yang muncul disebabkan terjadinya penyerahan produksi barang atau jasa, sehingga aktivitas lain dalam upaya meraih laba. Beban sebuah perusahaan bisa berupa beban sewa, beban bunga, dan juga beban gaji. Untuk tabel pendapatan merupakan arus uang masuk yang didapatkan dari hasil penjualan barang atau jasa, penyerahan barang maupun bentuk aktivitas lain. Pendapatan bisa diperoleh dengan terjadinya penyerahan atau penjualan barang, jasa,
hingga aset perusahaan. Yang terakhir ada modal. Modal merupakan hak kepemilikan atas harta atau bisa dibilang aset yang dikuasai perusahaan. Misalnya ada agio saham, modal disetor, dan pref. Untuk perusahaan perorangan, ekuitas adalah modal yang dimiliki pemilik. Kemudian untuk perusahaan persekutuan, ekuitas berasal dari modal yang diberikan masing-masing sekutu. Sementara untuk perusahaan perseroan, ekuitas atau modal berasal dari saham yang dikeluarkan. Mari teman-teman, kita membahas tentang unsur persamaan dasar akuntansi. Di sini yang pertama ada aset ya, atau aktiva. Aset atau aktiva adalah sumber daya perusahaan yang didapatkan dari peristiwa di masa lalu dan peristiwa yang akan datang. Aset ini bisa dibilang sebagai sumber harapan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, ada hutang atau kewajiban. Hutang atau kewajiban adalah tanggung jawab perusahaan yang harus diselesaikan. Hutang biasanya timbul dari aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan permodalan atau pengembangan usaha dari pihak ketiga. Selanjutnya ada ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal adalah bagian dari aktiva atau aset perusahaan. Ekuitas juga bisa berarti hak pemilik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban. Salah satu sumber modal adalah investasi pemilik atau biasa yang disebut owner's equity. Baik, untuk melanjutkan unsur persamaan dasar akuntansi, yang berikutnya ada beban atau expenses. Beban atau expenses adalah penggunaan aktiva yang menyebabkan arus kas keluar. Beban terjadi karena kewajiban perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa, juga kegiatan lain yang dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya ada pendapatan atau revenue. Pendapatan atau revenue adalah aliran kas yang dihasilkan dari aktivitas usaha. Pendapatan bisa menyebabkan peningkatan atau penurunan aktiva sebuah perusahaan. Aktivitas yang mempengaruhi pendapatan meliputi penjualan, pembuatan barang atau produksi, hingga kegiatan lain yang berlangsung terus-menerus. Untuk unsur persamaan dasar akuntansi yang terakhir, di sini ada pref atau drawing. Pref atau drawing adalah pengambilan aset atau penarikan modal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan atau owner. Biasanya, pref digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi pemilik perusahaan. Ayo, teman-teman masih semangat kan dalam membahas konsep persamaan dasar akuntansi? Baik, di sini ada komponen persamaan dasar akuntansi, ada tabel aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Yang pertama, teman-teman, kita akan membahas tentang aktiva atau harta. Pengertiannya, aktiva atau harta adalah segala kekayaan yang dimiliki suatu badan usaha. Kekayaan tersebut dapat berupa hak atau benda yang dikuasai dan telah diperoleh perusahaan dari kegiatan atau transaksi di masa lalu. Aktiva harus bisa diukur dengan satuan mata uang. Itu berarti aktiva merupakan sumber daya yang dapat dipakai untuk menjalankan berbagai kegiatan. Contohnya seperti operasional, pembiayaan, ataupun investasi. Sementara itu, transaksi yang dilakukan perusahaan di masa lalu dapat berupa beberapa kegiatan. Misalnya pembelian, kontrak piutang,
investasi, penerbitan saham, dan transaksi pinjaman bank. Selanjutnya, jenis-jenis aktiva. Jenis-jenis aktiva yang pertama ada aktiva lancar atau current account, merupakan kekayaan perusahaan yang dapat dijadikan uang tunai dalam jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Contoh dari aktiva lancar adalah ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, piutang wesel, biaya dibayar di muka, dan lainnya. Yang kedua ada aktiva tetap berwujud atau tangible fixed assets. Aktiva tetap berwujud merupakan suatu aset yang dimiliki badan usaha atau perusahaan yang masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun, bukan untuk dijual, dan dipakai untuk beroperasional. Jenis aktiva ini mengalami penyusutan setiap tahunnya, sehingga harus dihitung dalam pembukuan. Contohnya ada gedung, mesin, tanah, perlengkapan kantor dan toko, alat pengangkut, dan yang lainnya. Untuk yang ketiga, ada aktiva tetap tak berwujud atau intangible fixed asset. Aktiva tetap tak berwujud ialah suatu hak istimewa milik perusahaan dan punya nilai, tapi tak memiliki wujud fisik ya. Contohnya ada hak sewa, hak paten, dan yang lainnya. Kemudian untuk komponen persamaan dasar akuntansi selanjutnya ada kewajiban atau utang. Pengertian hutang atau kewajiban secara umum adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan harus segera dibayarkan dalam jangka waktu yang singkat. Ada pengertian utang dalam akuntansi, ialah pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa dan aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak yang saling terlibat. Yang selanjutnya ada pengertian hutang menurut para ahli. Tidak terlepas pada kewajiban dalam bentuk tunai saja, melainkan bisa berbentuk surat berharga, obligasi, saham, surat pengakuan hutang, tanda bukti hutang, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis hutang. Jenis-jenis hutang di sini ada 3 ya, yaitu ada utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. Untuk utang jangka pendek merupakan kewajiban yang harus diselesaikan atau utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah kredit rekening koran, kredit dari penjual, utang pajak, dan lain sebagainya. Untuk utang jangka menengah ialah merupakan hutang yang memiliki jangka waktu yang sedikit lebih lama dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya, hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Contoh hutang jangka menengah antara lain term loan dan leasing. Yang terakhir dari jenis-jenis hutang ialah hutang jangka panjang. Merupakan kewajiban kepada pihak lain atau kreditur yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau boleh lebih dari 10 tahun. Sebagai contoh adalah utang obligasi, utang hipotek, KIK, KMKP, dan lain sebagainya. Next, kita
untuk membahas tentang ekuitas atau yang sering kita disebut dengan modal. Pertama, kita membahas pengertiannya. Secara garis besar, pengertian modal adalah kesekumpulan uang atau barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Modal merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan atau perorangan. Dengan modal, sebuah perusahaan atau perorangan dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas bisnis lainnya. Tanpa modal, sebuah perusahaan tetap yang berbentuk uang, sebuah perusahaan tetap dapat berjalan, namun aktivitasnya akan sangat terbatas. Selanjutnya, kita masih membicarakan soal modal ya. Yang kedua ada sumber-sumber modal. Sumber-sumber modal dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk yang sumber modal internal, yaitu berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Untuk yang eksternal, berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas, yaitu hanya dari hasil aktivitas usahanya saja. Sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Beberapa pihak yang seringkali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yaitu bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Dan yang terakhir berkaitan tentang modal atau ekuitas adalah jenis-jenisnya. Jenis-jenis modal yang pertama ada pinjaman. Pengertian modal pinjaman merupakan setiap modal yang didapatkan dari hasil pinjaman kepada pihak luar perusahaan. Beberapa contoh modal pinjaman adalah modal yang didapatkan dari penerbitan obligasi, modal yang didapatkan dari pinjaman kepada kreditur, dan modal dagang. Untuk yang jenis modal selanjutnya ada modal sendiri. Modal sendiri merupakan setiap modal yang berasal dari modal sendiri atau secara umum. Modal sendiri dapat disamakan dengan modal internal. Kemudian untuk selanjutnya kita membahas tentang fungsi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi berfungsi untuk mengetahui perubahan harta dan kekayaan suatu perusahaan akibat dari setiap transaksi yang telah dilakukan. Selain itu, persamaan dasar akuntansi juga berfungsi untuk mengetahui berapa yang telah terpakai dan dibelanjakan dalam satu tahun atau satu periode akuntansi. Jadi, fungsi persamaan dasar akuntansi dalam suatu perusahaan sangatlah penting, karena persamaan dasar akuntansi ini sangat berguna untuk menghitung keuangan di dalam perusahaan tersebut, sehingga pengeluaran dan pemasukan perusahaan tersebut dapat tercatat dengan baik. Next, kita ada pencatatan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dicatat dalam sebuah tabel persamaan akuntansi. Tabel persamaan akuntansi ini adalah sebuah tabel yang dibuat untuk mencatat pengaruh atau perubahan dari setiap transaksi yang telah dilakukan terhadap unsur-unsur untuk menyusun laporan keuangan. Unsur dari laporan keuangan itu sendiri adalah harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut isi dari tabel persamaan dasar akuntansi. Untuk tabel pertama itu adalah kolom tanggal. Kolom tanggal diisi sesuai dengan kapan terjadinya transaksi tersebut. Tanggal harus diisi secara urut sesuai dengan waktu terjadinya transaksi, agar tidak terjadi adanya salah perhitungan atau hal yang dapat merugikan perusahaan lainnya. Yang kedua ada kolom aset atau harta. Kolom ini terbagi menjadi beberapa kolom seperti kolom kas, kolom perlengkapan, kolom peralatan, kolom penyusutan peralatan, dan kolom lainnya yang merupakan jenis harta lainnya sesuai dengan perusahaan terkait.
Berikutnya ada kolom liabilitas. Kolom ini terbagi menjadi dua. Kolom pertama diisi dengan kolom utang, lalu kolom selanjutnya diisi untuk kolom modal. Untuk kolom yang terakhir ada kolom keterangan. Kolom ini hanya diisi apabila ada perubahan akibat dari transaksi yang dilakukan, seperti penambahan atau pengurangan saldo modal. Contoh transaksi yang bisa membuat saldo bertambah yaitu penerimaan pendapatan. Sementara, contoh transaksi yang dapat mengurangi saldo adalah pembayaran kewajiban dan beban, atau bisa juga diambil kas untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Untuk berikutnya kita ada contoh soal persamaan dasar akuntansi. 12V baru saja mendapatkan warisan dan berencana untuk menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang produksi tas dan sepatu. Perusahaan tersebut dinamai Cotton.Inc. Modal awal yang diinvestasikan 12V sebesar 200 juta. Transaksi ini masuk ke dalam kas perusahaan dan menjadikan jumlah ekuitas berada di tingkat yang sama. Di slide ini kita bisa melihat ada kolom aset, kewajiban, ekuitas. Di kolom aset ada kas, di kolom ekuitas ada modal pemilik. Di kolom aset kedua ada uang tunai 200 juta, di kolom ekuitas yang kedua ada 200 juta. Aset adalah kewajiban ditambah dengan ekuitas. Untuk menjalankan bisnisnya, maka 12V membutuhkan mesin jahit untuk membuat tas dan sepatu miliknya. Dia berencana membeli beberapa buah dengan cara kontan. Dana yang akan dialokasikan berjumlah 30 juta. Dengan transaksi ini, maka akan berdampak pada pergeseran kas dan menimbulkan rekening baru berupa peralatan mesin jahit. Arus kas menjadi menurun, sedangkan arus peralatan mengalami peningkatan. Selanjutnya ada contoh penerapan persamaan dasar akuntansi yang ketiga. Ada PT Milenia Jaya, memiliki aset sebesar 100 juta, kewajiban sebesar 30 juta. Maka, ekuitas pemilik sama dengan 70 juta. Seperti yang ditunjukkan sebagai berikut. Aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas pemilik, yaitu 100 juta dikurangi 30 juta sama dengan 70 juta. Contoh penerapan persamaan dasar akuntansi yang kedua. Pak Asep adalah pemilik dan pengelola PT Milenia Jaya, sebuah usaha konsultan motivasi. Pada pembukuan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, PT Milenia Jaya memiliki aset 800 juta dan kewajiban 350 juta. Dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi, hitunglah jumlah berikut. Yang soal pertama, ekuitas pemilik per 31 Desember 2019. Untuk pertanyaan yang kedua, ada ekuitas pemilik per 31 Desember 2020. Jika diasumsikan aset naik 130 juta dan kewajiban turun 25 juta selama tahun 2020. Pada slide ini kita melakukan pembahasan ya. Untuk pembahasan yang soal pertama, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik, yaitu 800 juta sama dengan 350 juta ditambah ekuitas pemilik menjadi 450 juta. Untuk pembahasan pertanyaan kedua, pertama, hitunglah perubahan selama tahun 2020 dalam ekuitas pemilik sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik sama dengan 130 sama dengan minus 25 juta ditambah ekuitas pemilik sama dengan 155 juta. Selanjutnya, tambahkan perubahan ke ekuitas pemilik pada tanggal 31 Desember 2019. Untuk mendapatkan angka ekuitas pada 31 Desember 2020 adalah ekuitas 31 Desember 2020 sama dengan 605 juta, sama dengan 450 juta ditambah
ditambah 155 juta. Baiklah, itulah penjelasan dan contoh persamaan akuntansi yang bisa teman-teman lakukan untuk perhitungan dasar akuntansi perusahaan. Untuk melakukan perhitungan modal usaha, piutang, hutang, dan aktiva secara manual memang membutuhkan ketelitian dan waktu yang cukup lama. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan penulisan atau ucapan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan mudah dipahami, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.